Ya kamu kan bertanya terkait mengenai pribadi Yesus, betul? Yesusnya yang mau, bukan kamunya. Nah, Pertanyaan jadi saya, kita tidak usah Yesus berbelit-belit. ketika Kita tidak usah berbelit. Maksud saya, kedatangan Yesus itu apakah perjanjian baru, betul? lucu orang ini. Nah, kan Saya nggak kamu tanya tidak tentang mengakui. perjanjian baru. Kamu tidak mengakui. Saya yang Hah? kutanya, Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian Injil Kerajaan Elohim kepada Bani Israel. Ending pengajarannya, dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau dia mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Oke. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 ya. Bentar dulu, ini kan kamu membahas pribadi Yesus, betul? Gejala Ini kan awalnya pengakuan. ini usia 4 tahun kebentur bang, kebentur. Kayaknya. Kalian yang tidak merunut isi Alkitab, kalian tidak runut. Saya nggak nuntut Anda itu menjabarkan Bible selayaknya orang lagi presentasi. Tapi yang Anda, saya tanya Anda, Yesus loh. Betul, Yang tapi saya tanya Anda kan bertanya tentang pribadi Yesus. Iya, Betul kan? berarti yang Anda harus jelaskan ini Yesus menurut Yesus, bukan Yesus menurut pagan. Paham? Loh, pagan itu Hilal bin Sahar. Iya, yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus Bulan yang sabit kan? gilang gemilang. Ya kalian lah. Hei. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Mau dipercayai sebagai apa? Utusan Allah. Makanya dari tadi saya mengatakan bahwa kemahakuasaan Allah yang Esa itu. Entah kemana-mana perginya orang ini. Makanya kau dengar dulu saya ngomong. Kau dengar dulu saya ngomong. Kamu kan membuat klarifikasi Kemana-mana pertanyaan. perginya orang Dia ini. dianggap seperti apa? Oke? Yesus mau dipercaya sebagai apa? Oke, saya membahas terhadap Anda. Ya. Jadi ketika pada peristiwa kedatangannya bahwa orang-orang pada masa itu adalah kepercayaannya kepada Tuhan yang Esa monoteis, betul? Betul ya? Mehe ngomong sendiri, jawab sendiri. Iya. Ya begitulah nih gas dari lah. dulu gak sembuh-sembuh. Gas lah kalau Teman-teman gitu. Kristen yang mau naik, ketik dulu di bawah. Mohon maaf, jangan ini biar gak berat teman-teman. Ternyata hanya pelawak. Oke, Mehe, Yesus kita berkata- dulu Mehenya kita ganti sama Bu Positif aja yang nampaknya bisa tersadarkan. Ya, silakan Bu Positif. Kira-kira kenapa Anda belum menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Nah, itu yang saya harus pelajari juga. Karena Mantap. Ya, yang harus saya pelajari kan tidak tertutup kemungkinan karena Yesus juga, saya juga penasaran kan di situ kan bilang setelah aku pergi aku akan memberikan Roh penghibur. aku akan memberikan roh apa ya? Bukan memberikan, mengutus roh penghibur. Nah, kalau di apa memberikan Pak, bukan mengutus. Di situ memberikan. Oke, mungkin silakan Bang Zuma. Ini Bu Positif ini Roh sudah menerima penghibur, Yesus roh sebagai penghibur utusan. ya. Di situ dikatakan roh penghibur. Tapi di situ dikatakan yaitu Roh Kudus. Nah, itu yang saya harus pelajari. Karena gini Pak, kalau memang ada di Alkitab itu tentang kata Muhammad, ya pasti saya akan percaya. Tapi selama ini yang saya baca nggak ada. Jadi bagaimana saya mau percaya sedangkan di Alkitab saja nggak pernah bilang itu. Jadi makanya saya mau cari tahu kenapa orang Islam percaya bahwa Nabi Muhammad itu juga ya utusan Allah. Mengapa juga agama Islam itu Al-Quran adalah juga wahyu dari Allah. Nah, itu yang benar apa tidak. Nah, itu yang saya harus juga pelajari. Jadi gini Bu, kalau roh kebenaran itu berarti berbicara tentang Nabi. Karena di dalam pengajaran kitab orang Yahudi, kalau berbicara Nabi itu berbicara mengenai roh. Contoh misalnya
di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya roh kebenaran itu diterangkan kemudian di dalam kitab yang kemudian ibu sering gunakan, jelas terurai bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikatakan sebagai roh. Contoh, Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa, dan roh tersebut kemudian ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada ke-70 tua-tua, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Yang kedua, Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepada mereka, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, yaitu karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Yang ketiga, Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi. Nah, coba lihat di 1 Yohanes 4 nomor 1. Waspadalah, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Ujilah, waspadalah, sebab nabi-nabi palsu, coba, akan datang dan akan menyesatkan. Berarti nabi itu roh. Roh jahat, nabi palsu. Roh kebenaran, nabi asli. Berarti yang datang setelah Yesus itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya Al-Quran itu disebut roh. Coba baca dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Al-Quran itu disebut roh. Surah 52 itu jelas sekali bagaimana Al-Quran kemudian diceritakan bahwa Al-Quran ini yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah roh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha. Ruha itu ruah atau ruh min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ruh kebenaran adalah nabi yang datang membawa kebenaran, bukan yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau niaya. Itu bukan itu. Itu roh jahat itu. Roh kebenaran itu adalah nabi yang datang membawa kebenaran. Makanya dikatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Nah, itu roh kebenaran itu. Makanya coba teliti lagi. Yohanes 16, Yesus berkata apa di sana? Di data nomor 7 sampai nomor 15. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Adalah benar yang engkau katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, roh kebenaran, bukan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukan itu. Yang datang setelah Yesus adalah nabi, bukan makhluk halus. Karena kedatangan Yesus yang kedua, nanti setelah roh kebenaran itu datang, tugasnya selesai roh kebenaran ini, baru di penghujung dunia akan turun kembali Yesusnya untuk yang kedua kali. Baru mengatakan bahwasanya aku adalah nabi, aku adalah rasul. Yohanes 8:42. Siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Makanya nanti di akhir zaman ketika Yesus datang, orang-orang Kristen yang menuhankan dirinya itu diusir. Matius 7:22 sampai 23. Berarti yang ikut kepada Nabi Muhammad tidak diusir. Kenapa? Karena ajaran Nabi Muhammad mengajarkan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu bernama Isa, itu adalah utusan Allah. Dia adalah Mesias yang
datang kepada Bani Israel. Tapi siapa yang datang? Aku saya itu yang kaya. Itu siapa itu? Itu bukan Mesias. Itu roh jahat yang datang untuk mengajak anak keturunan Adam menyembah kepada selain daripada yang maha tinggi. Demikian, silakan. Saya ngomong ya. Apalagi kau? Enggak, Nehe ya. diam tugas dulu belum Nehe. selesai. Nehe diam Iya dulu. selesai, tapi saya Selesai. menanggapi dulu. Udah Ini Nehe salah, diam diam. Bukan. salah tafsir di dalam Yohanes 16 ayat 7 itu. Oh, Jadi apanya yang salah tafsir? Apanya yang salah tafsir? Oke. Apanya? Oh Nehe nih ngacau Oke, aja Nehe kita nih. bahas ya. Apanya? Apanya yang salah tafsir? Tadi ini Bang Juma itu mengambil ayat di ayat berapa tadi? Ayat 7 ya? Betul ya Pak ya? Bentar. Tadi Anda mengatakan bahwa penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lah, betul ya? Lalu dari kesimpulan itu, penghibur itu siapa? Bukan dari orang Arab. Mana ada di situ orang Arab dikatain, tetapi roh itu tercatat di dalam ayatnya ke berapa ya? Ke roh kebenaran itu roh ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, bukan orang Arab yang menyembah Hilal bin Sahar, ya betul ya. Ya, makanya saya mengajari Pak Juma ini, kalau Coba Anda kamu belajar, tunjukkan ke saya kalau dulu. Anda Tunggu. Bentar dulu, jangan potong saya. Jangan dulu Coba potong kau saya. tunjukkan Kalau Anda kepada belajar, saya. Udah turunin kalau Anda aja ini. Kalau Anda Turunin belajar aja. Nggak ada Alkitab, gunanya. jangan comot-comot ayat, tetapi runut dari Kelasmu awal. belum di sini, Dek. Kelasmu bukan di sini, Dek. Kelasmu bukan di sini. Kau menuduh umat Islam menyembah bintang timur. Mana pernah Tuhan kami Allah mengaku bintang timur? Yang datang di Pulau Patmos itu nyata-nyata namanya Yesus mengaku bintang timur. Memang kau cupu. Memang kau cupu, bikin malu Kristen yang lain. Yang kau sembah itu Hilal bin Zakar, bintang timur. Kau tuduh lagi kami umat Islam. Jadi seperti itu, Ibu positif, bahwasanya kenapa sosok yang datang setelah Yesus itu disebut penghibur? Karena Tuhan ketika mengutus para nabi kepada umat Nabi Nuh, kepada umat Nabi Lut, ya, hancur lebur. Kepada Nabi Musa, hancur lebur. Kepada Yesus pun hancur lebur. Dan itu dikhususkan pada kelompok-kelompok, golongan-golongan umat terkhusus. Maksud saya, khusus kepada umat tertentu. Lalu bagaimana dengan umat di luar Bani Israel? Harus punya penghibur dong. Sedikit-sedikit Bani Israel, sedikit-sedikit Bani Yakub, sedikit-sedikit Bani Israel, Yehuda, Israel, Yakub, sedikit-sedikit. Terus di luar bangsa Israel lalu kapan? Maka Tuhan mengutus penghibur untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, untuk berkasih sayang kepada seluruh alam semesta. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut penghibur. Sekian ribu tahun umat Islam di luar Bani Yakub menunggu keselamatan, tapi tak datang-datang. Ada datang untuk Bani Israel, ada datang Bani Israel. Seketika yang muncul setelah Yesus adalah penghibur bagi seluruh umat manusia, karena pengutusannya kemudian untuk seluruh umat manusia. Jadi jelas sekali Ibu, yang disebut roh kebenaran artinya roh atau nabi yang mengajarkan kebenaran. Kenapa disebut roh? Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu memang makhluk roh. Beliau makhluk, tapi masih roh, belum bersatu dengan biologisnya. Maka dia disebut roh kebenaran. Coba kita lihat bilangan 11 tadi. Nabi Musa diambil roh yang ada pada dirinya, ditaruh di atas tua-tua itu seketika menjadi nabi. Jadi kepada siapa roh Tuhan itu diberikan, maka orang itu akan menjadi nabi. Makanya Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan akan ada padanya sampai tak terhinggap. Artinya Siti Aminah akan melahirkan manusia yang padanya kepenuhan roh
Elohim atau roh Tuhan atau roh kebenaran. Itulah dia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Yohanes 16 itu dikatakan bahwasanya dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan hukum-hukum? Misalnya kita berbicara mengenai hukum warisan. Siapa yang mengajarkan hukum waris? Hukum pernikahan. Siapa yang mengajarkan hukum nikah? Ya, hukum peradilan, pengadilan, hukum terkait dengan pembagian harta warisan, tentang politik, tentang ekonomi, tentang militer, tentang pendidikan, tentang ketatanegaraan, semuanya dibahas di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ditanya Kristen, bagaimana syarat sah nikah dalam Kristen? Tak ada. Sementara Yesus mengatakan ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala hukum. Berarti segala hukum-hukum itu harus diajarkan oleh roh kebenaran ini. Terakhir dari saya, di data nomor 14-nya dikatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ini poin. Ini poinnya nih. Untuk mengidentifikasi siapa yang datang setelah Yesus. Apakah roh yang datang kepada Paulus yang membisikkan justru penghinaan-penghinaan kepada Yesus. Yang dibisikkan kepada Yesus Paulus, pertama, dia mati dengan cara terkutuk. Yang kedua, dia sebagai tumbal penembus dosa. Yang ketiga, dia tidak pernah kemudian diajarkan untuk memanggil ibu kandungnya sendiri dengan panggilan mama. Yang kelima, keempat, diajarkan kemudian dia diludahin, ditampar, ditonjok, ditombak, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dan seterusnya. Sementara Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memuliakan aku. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, Katolik kagak, Kristen kagak. Hanya satu agama yang memuliakan beliau, yang berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Islam. Yang mati-matian 24 jam membela beliau, memuliakan beliau dengan mengatakan dia tidak diludahin, dia tidak dibunuh, dia tidak ditampar, dia tidak ditonjok, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak ditelanjangin. Itu hanya umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini jelas sekali, apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Memuliakan, menghormati, mendudukkan dia pada tempat yang seharusnya, bukan tempat kehinaan. Kalau di Kristen, bayangkan aja, orang yang memperkosa anaknya sendiri ditanggung oleh Yesus. Orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri, dosanya ditanggung oleh Yesus. Orang yang menyembah kemudian dewa-dewa, ditanggung oleh Yesus. Orang yang korupsi, ditanggung Yesus. Orang yang membunuh, ditanggung Yesus. Apalagi dosa di atas muka bumi ini yang tidak ditanggung Yesus. Artinya segala kehinaan dilimpahkan kepada Yesus. Agama apa itu? Agama Kristen. Lalu yang memuliakan siapa? Hanya Nabi yang datang kepada umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak ada satu aspek, tak ada satu titik pun di atas pengajaran Islam yang mendudukkan oknum yang lahir di tengah-tengah Bani Israel itu sebagai makhluk yang terindikasi hina. Semua dimuliakan. Dari sejak dia ibunya sampai kepada dirinya menjadi bayi, dilahirkan, mengajar dan seterusnya, diangkat ke langit, dimuliakan semuanya. Tak ada sedikit pun kemudian menjadi hina dia. Berbeda dengan Kristen. Berarti yang dinubuatkan Yesus, dia akan memuliakan aku, hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Demikian. Ibu positif. Ya, ya. Ya, monitor. Monggo, Bu. Lanjut, Bu. Ya, saya sudah dengar. Ya, saya merenungkan ya apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya, masuk akal juga sih. Jadi ya makanya saya mau coba untuk ya beli Al-Quran untuk mempelajari juga gitu. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang di bawah ada 1.200 orang. Kita doakan bersama semoga ibu positif ini diberi hidayah oleh Allah dan Amin. ibu positif mau mengambil hidayah tersebut. Amin, doakan teman-teman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Monggo Bu, langsung lanjut aja diskusi dengan Bang Zuma Bu. Hal apa lagi yang mengganjal di dalam hati Ibu sehingga belum percaya terhadap Nabi Muhammad? Monggo Bu, lanjut Bu. Sepuasnya Bu. Izin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda sehat selalu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kian Santang. Begini ya, maksudnya tadi kan Bang Suma sudah sampaikan itu apa ya? Bukan saya ragu, tapi benar nggak? Karena kalau didengar cara penyampaiannya Bang Suma ini ya sangat masuk akal. Maka oleh karena itu saya juga harus apa ya? Menyelidiki juga, harus saya buka Al-Quran itu. Ya, siapa tahu ucapannya Bang Suma sama dengan pendeta kan itu Tritunggal itu. Jadi Iya, saya mau benar, juga benar. buka apa. Jadi saya mau tanya ini, kalau beli Al-Quran itu maksudnya terbitannya siapa atau gimana itu? Beli aja Al-Quran terjemahan Ibu. Biar ini aja DM saya, biar saya kirimin Bu. Tapi Biar enggak saya- gini, saya kan nggak tahu ngaji tuh, saya nggak tahu ngaji. Jadi saya kepingin beli ada yang itu pakai pulpen terus ngomong sendiri pulpennya itu. Hah? Ada kan itu? Oh, Yang- itu ada di online, Bu. Ada di online. Ya. Kalau mau saya pesenin, saya kirim ke Ibu. Yang itu saya mau apa? Ya ada, Bu. Kalau mau saya kirim ya, Bu ya. Nanti DM alamatnya ya, Bu. Itu yang murotal itu kan, Bu. Ya, soalnya kan saya tidak tahu tidak tahu apa bahasa Arab kan gitu. Yang penting ibu ini jangan dikirim ke neraka, dikirimin gitu. Dikirimi ini aja, Al-Quran plus terjemahannya aja. Bu, ini lupa saya nama asli ibu ini. Dulu di HP saya ada loh, udah tahun 2 tahun yang lalu. Nama pertama apa Bu di HP? Nggak, nama dulu ibu. Namanya dulu. Sheni. Hah? Sheni. Ini. Ibu di Bandung ya? Bukan? Bukan di Manado. Oh, Manado. Manado. Oh ya udah. Ya, Bukan, jadi kalau ini di bukan dalam Bu Islam, Pismoy. kalau di Islam itu Ibu, perbandingan antara pengajaran Islam dan Kristen itu sangat jauh. Maryam dengan Maria itu jauh kali. Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku. Jadi kalau berbicara mengenai kemuliaan, maka kita harus mengakui itu Yesus dimuliakan di mana? Ibunya di Al-Quran sangat dimuliakan. Sedangkan di Bible ibunya sangat dihinakan. Bayangkan aja itu. Ibunya dianggap bertunangan. Lalu ingin diceraikan oleh tunangannya. Disebabkan karena beliau hamil. Artinya ada indikasi persinahan di situ. Makanya orang Yahudi itu kan menuduh Maria itu berzina. Menuduh Yesus itu anak zina. Menuduh Yesus itu anak haram. Apa pembelaan Bible terhadap tuduhan orang di mana Yesus diutus? Apa pembelaan Kristen terhadap ibunya Yesus? Apa pembelaan Kristen terhadap Yesus? Tak ada. Padahal Yesus dan ibunya itu dihujat mati-matian oleh Yahudi. Yang membela justru Islam. Yang membela, yang mengangkat harkat, yang mengangkat derajat Ibunda Maria, itu hanya Islam. Kalau di Kristen mohon maaf, malah Yesusnya memanggil ibunya itu dalam panggilan gune, perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Yesus juga memanggil pelacur dengan panggilan gune. Yesus memanggil ibu kandungnya juga dengan panggilan gune, sama. Sedangkan kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan bahwa beliau sangat menghargai, sangat menghormati ibunya.
Malaikat Roh Kudus Jibril ketika datang kepada ibunya pun mengatakan dengan sangat jelas, qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyan. Gabriel kemudian berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Kalau sudah dikatakan yang suci, itu sebuah tempat kedudukan yang mulia. Artinya tempat kelahirannya itu tempat yang berkat, penuh dengan berkah. Sedangkan kalau dalam Bible dia lahir di kandang, ada yang mengatakan di palungan. Kalau di Al-Quran dikatakan liahabalaki gulaman zakiyah. Dari sini aja nampak bagaimana Islam itu memuliakan beliau. Lalu kemudian ketika dituduh oleh orang-orang Yahudi, beliau dituduh berzina, beliau kemudian difitnah, kemudian maka Maryam bahkan ibunya, anaknya sendiri yang membentengi ibunya dari sejak bayi. Dari sejak bayi, Nabi Isa alaihissalam dari sejak bayi melindungi harkat dan martabat ibu kandungnya sendiri. Sedangkan kalau di Yesus, di Kristen, justru Yesus yang merendahkan ibu kandungnya. Begitu datang ibunya di tengah-tengah orang banyak, ibunya kemudian bertanya, anakku, anggurnya sudah habis. Yesus menjawab apa? Apa maumu terhadapku wahai ibu, wahai perempuan, saatku belum tiba. Ibunya bicara baik-baik loh. Malah dibilangin kayak gitu. Belum lagi ketika dia digantung di atas pohon. Yesus, itu ibumu datang. Siapakah ibuku katanya? Ibuku itu adalah siapapun laki-laki, siapapun perempuan menjadi pengikutku, itulah ibuku. Ini penghinaan. Penghinaan kepada ibunya sendiri. Sementara di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu begitu memuliakan ibunya, subhanallah. Jadi hanya di Islamlah kemudian Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu dimuliakan, dan hal ini tidak ditemukan kemudian di dalam pengajaran Bible. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Jadi kalau saya dikatakan itu berdusta atau salah, mengada-adakan atau melebih-lebihkan, silakan ibu. Ada nama surah di dalam Al-Quran itu justru nama surahnya Ibu Maryam, Bunda Maryam. Al-Quran memuliakan, saking memuliakannya, dalam Al-Quran itu ada surah yang menyebut nama ibu kandung dari Nabi Isa atau Yesus yang datang di tengah Bani Israel. Kalau seorang anak ibunya sudah dimuliakan, itu sama halnya memuliakan dirinya. Kalau seorang anak ibunya direndahkan, maka itu sama halnya merendahkan anak tersebut. Alhamdulillah, di dalam Al-Quran, Maryam ibunya Isa atau Yesus ditempatkan pada tempat yang begitu mulia. Seperti itu ibu, silakan. Ya, saya izin bentar Bang Zuma. Bahkan gini Bu, ada seorang pendeta nih ya, pendeta ini sering berdebat. Kalau tidak salah beliau sempat mengatakan Yesus itu ya, yang dianggap sebagai Tuhan itu lahir di kandang babi katanya Bu. Coba bayangkan. Lahir di kandang babi katanya Bu. Apakah itu bukan penghinaan? Kalau menurut saya itu penghinaan. Silakan buka mute-nya Bu. Lanjut. Tanya sepuasnya Bang Zuma Bu. Mumpung beliau lagi lowong ini Bu. Bu positif? Ya. Lanjut. Tanya sepuasnya Bu. Boleh nanti saya tanya, soalnya suami saya sudah ada. Dia marah sebenarnya kalau saya masuk di komal-komal begini. Jadi kalau dia nggak ada baru saya masuk. Oke, silakan Bu. Ya. Silakan kapan aja ibu bisa naik lagi ke sini untuk kita bahas tentang Islam. Oh ya, oke. Ya, makasih banyak Pak ya semuanya. Ya, sama-sama ibu. Silakan. Fallback kita dong Bu. Follow kita. Ayu. Sudah Joki, apa kan ada yang takut sama pemitua? Aduh. Orang semua bersaudara, citau jangan. Memang. Bentar apa rela mak dek ya. Bapak Jo yang fallback. Ya. Ya, nanti orang fallback mana?
Iya, Oke. polback Bu. Oke, makasih semuanya. Seberapa umur Makasih. ngana, Dang? Seberapa umur ngana? 44. Saya punya anak, Dang. So Cantik tua. kan? Saya punya anak. Anak. Ada anak 2. Ih. Semenado. Kebetulan Bang Andi. Ya Aduh, oke. mantap. Oke nih, semua turun dulu. Iya, salam Oke, jo sehat sama selalu, Bu, Itu ya. Adang. Terima kasih. Makasih. Balenggang patah-patah. Ngana pe body. Pocok-pocok. Patah-patah itu lagu Manado kah? Ya. Kasih turun aja Pak ya. Oh ya Bu, ya Bu, ya Bu. Datang suaminya nggak bisa dia. Makasih Bu ya, makasih Bu. Padahal baru saya mau live, nggak jadi. Saya kasih tadi judul, mana tadi ya? Lucu nih judul saya mau baru mau masuk. Bang Juma sibuk mengajar, Oten sibuk main sama Bintang Timur. Nggak jadi gue live. Padahal ini sudah berapa jam loh? Ruangun aku dari Tiga Kristen tak bisa menjawab pertanyaan ibu tadi. Tapi Bang Ayubi itu bagus sih. Yang disampaikan Gulunda Zuma tadi bagus itu. Kena itu di hati beliau itu. Doakan aja beliau dapat hidayah. Amin ya nggak rabbal bisa alamin. itu. Jangan harap. Orang kayak gini lebih sulit dapat hidayah dibanding kayak yang lain. Karena dia udah tahu sebenarnya Islam itu. Kita Benar. husnudon saja Bang Andi karena beliau santun yang pertama. Iya. Terus apa ya? Beliau itu pertanyaannya itu betul menurut saya loh ya, menurut pandangan saya memang betul-betul bertanya gitu. Bukan untuk apa ya, ngetes atau mengolok-olok gitu. Kalau menurut saya. Paham, tapi ibu ini kalau menurut saya kayak begini kan dari saksi Jehovah nih. Justru kalau di luar sana ya, Anda belum ketemu semua sih. Mereka itu kalau untuk murtadkan orang, dia itu menyerang Al-Quran. Bukan menjelaskan bagaimana Bible, saksi Jehovah enggak. Tapi kalau ingin murtadkan orang, Al-Quran tuh begini, lu baca ini, gini gitu. Kalau lagi penginjilan. Serius. Karena mereka juga belajar Al-Quran, memang tahu dia tentang bagaimana tauhid, tentang bagaimana Nabi Muhammad. Ya dia ambil salah-salahnya di sana gitu. Itu kan Islamologi ya Bang Andi ya. Islamologi itu ya. Itu dia. Lebih sulit orang kayak gini, udah mau masuk C6. Tapi ya kita nggak boleh juga negatif thinking. Namanya area diskusi gitu. Ya, tapi dalam hal praktek juga. Ini lebih berbahaya. Loh. Kita berkaca dari ini Bang Handi. Pertanyaannya itu ya, pertanyaannya beliau itu mirip-mirip Jimen. Yang ditanya adalah roh kebenaran. Mirip Jimen itu. Yang dia tanya pertama kali, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus itu itu yang ditanya itu tadi gitu. Alhamdulillah Bang Zuma memaparkan dengan sangat luar biasa. Ya buat teman-teman Kristen silakan minta permintaan naik ya. Kayaknya banyak nih di bawah nih permintaan nih. Tapi kebanyakan dari Muslim. Di sini narasumber Muslim sudah cukup ya, saya pikir ya. Teman-teman Kristen aja yang minta naik ya. Silakan kita berdiskusi teman-teman Kristen. Dan jangan lupa follow nih TikToknya Family Bang Juma. Insya Allah nanti acara yang di Bandung live-nya di sini teman-teman ya. Saya hanya berbicara sesuai dengan pengalaman ya. Ya tapi kalau meleset pengalaman saya, silakan saja. Pertama pengalaman saya bukan melalui media sosial. Pengalaman saya itu langsung di lapangan. Adapun kalau media sosial itu mah kan ya, biasa lah. Jadi teman-teman kalau di bawah ada yang protes, ya mohon maaf. Kalau pengalaman saya itu langsung ke lapangan.
ketemu mereka, ngobrol sama mereka. Saya punya grup sama dia, baik Unitarian maupun Saksi Jehovah. Saya banyak berkenalan, saya telepon orangnya bisa masuk ke sini. Orangnya baik, tapi dia C6 gitu. Ya, kalau itu teman-teman protes, Bang Andi so-usonnya, ya udah nggak apa-apa. Berarti Anda lebih berpengalaman dari saya. Gitu sih kira-kira. Apa aku coba telepon? Mudah-mudahan diangkat ya. Orang-orang yang ada di sana sih grup dia. Oke? Nggak usah lah Bang Andi. Yesus itu tidak disalib, disulah. Yesus itu ciptaan Tuhan. Yesus itu nabi, gitu ya. Yang disembah itu Bapak Yahweh. Itu dia. Bagus tuh ngomongnya. Tapi dalam hal praktek Islam itu kayak gitu Bang. Saksi Yehova yang kayak gitu, setahu saya itu. Yang begitu. Tadi kalau ibu tadi belum turun, mau saya bukain Quran Surah Maryam itu dari 17 sampai 36. Tunggu saya undang Situ. orangnya, orang saksi-saksi Yehova pas. Saya suruh naik ya, tunggu saya undang ya. Iya, naikin yang lain Bang Andi, monitor lo di bawah. Mungkin Kristen yang mau naik. Yo gimana yang si Akang tuh yang moderator, Akang. Iya, banyaknya ini teman-teman dari Muslim. Nanti suruh kalau ketik dinaikin aja. semua jadi curhat. Apa kabar? Suruh Apa ketik. kabar? Kita Suruh mau ketik. diskusi di sini. Kristen yang mau naik suruh ketik Bang. Ya. Saya sampai nggak makan nih dari pagi gara-gara monitor ini. Kan ini kan dari pagi tadi Julius nih. Orang belum makan udah live Bang Julius. Ini baru makan nih. Ya baik, teman-teman Kristen silakan naik ya. Yang Muslim nanti dulu, nanti ujung-ujungnya curhat-curhatan. Bukan kecewa yang naik Muslim, bukan. Di sini narasumber Muslimnya sudah cukup. Kita mau diskusi. Kasihan teman-teman netizen yang di bawah beli kuota kan untuk debat ya, untuk dengerin debat. Jadi kalau curhat-curhatan kasihan mereka. Baik Bang Jul, ada tema Bang Jul? Dari pagi nih baru makan nih. Lanjut. Yang Kristen ketik dulu lah di bawah biar dinaikin. Kalau kepas terus suruh pakai kipas dulu lah. Helikopter dinaikin tiap hari. Bang Jul bikin tema Bang Jul. Selamat sore. Selamat sore Do. Suara saya jelas? Jelas. Oke, aku Noise itu di tempat saya noise malah. Noise, di saya juga noise. Suara kipasnya Dok. Oh ya, sebentar. AC mobil. Udah. Ini lagi yang naik. Apaan sih? Udah. Lanjut. Terakhir. Ngapain gue di kick? Gak nyambung makanya gua kick lu. Kalau lu di-kick suka-suka orang lah. Oh iya, selamat sore Ustadz Handi, Ustadz Juma. Saya bukan Ustadz Lu panggil Ustadz. Gue mau preman. Selamat sore Santri Handi. Enggak, gue preman. Tato gue banyak. Selamat sore Preman Handi. Udah. Enggak, lu nggak salami orang tuamu. Siapa? Di rumah. Orang tua. Dia lagi orang tua monitor. saya udah meninggal, bro. Istrimu di rumah. Selamat Anak-anak. sore istriku. Tuhanmu Yesus. Selamat sore Yesus Kristus Tuhanku. Sebentar lagi mau ulang tahun tuh. Sebentar lagi mau ulang tahun, tanggal 25 Desember. Sebentar lagi mau ulang tahun. Ucapkan dulu ulang tahun. Selamat sore Uniriva. Nggak ada Uniriva. Lu habis minum apa sih Dok? Selamat sore teman-teman lama.
inilah kenapa saya ngekick. Kagak nyambung. Orang Baru gila. mengucapkan selamat sore, kamu, aduh, Ustadz. Selamat sore, Dokter Akal. Biarin aja ngomong sendiri, biarin. Lu habis minum ciu, Edo? Sombong-sombong bener nih. Teman-teman lama nggak inget lu ya dulu ngopi di Zoom gua, bro. Lu habis minum apa, Edo? Habis minum apa lu? Family Band siapa nih Family Band? Lupa suaranya, Lu maaf mabuk ya. Mabuk lu ya? Selamat sore Pak Zuma. Selamat sore. Muah. Stres nih. Lu jadi stres kayak gini, Edo. Lu ke Sumber Waras aja dulu ya, ke Grogol lu. Sana lu. Mabuk ciu si Edo. Jadi kok si Edo jadi kayak gini nih? Enggak sih, kenapa sih Edo Sanger? Nggak tahu ini kok jadi stres kayak gini si Edo. Gara-gara lu, Jul. Loh, kok gua pula? Protes kenapa kau kick? Ya itu tuh alasannya kenapa di kick. Kenapa sih di kick sih? Bukan aku yang Kalian Lu cipok-cipokan aja kayak Tuhan lu nyipok jemaatnya. Selamat sore Dokter Akal. Orang gua lagi menyapa kalian semua kok. Iya, gimana Edo? Puji Tuhan Udah kabar bangkit baik. dari kubur. Julius. Oh bangkit dong, mengalahkan kematian. Wih, mantap, udah bisa disembah Edo. Yesus Kristus disembah lah. Wih, Buset. Taatilah Yesus maka sesungguhnya telah mentaati Allah. Anisa 80. Si Herdog aja undang Bang Jul, biar sama si Herdog dia. Enggak apa-apa. Justin, terus sembahannya Maria siapa? Maria menyembah Yesus sebagai Mesias. Maria juga menyembah Allah Bapa sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Banyak Kok banget Anda sembahannya tahu? Maria. Di tempat kalian juga banyak. Nabi Sulaiman disembah sebagai raja. Orang gila. Sulaiman raja bukan Pak Handi? Ya, Sulaiman raja kan? tapi Di dia tempat bukan kalian. Tuhan. Iya, tapi disembah sebagai raja kan? Siapa yang sembah dia? Para abdinya, kata sembah itu kan apa ya Pak Yusuf? Lupa aku Pak, waktu kau ngajari aku Pak. Abdun. Penyembah itu bukan pengikut bukan penyembah. Tuh kemarin ku ajarin. Bukan. Kata sembah itu apa nama bahasa Arab? Aku lupa waktu itu kau ajari aku. Udah nggak usah diingetin, nggak usah kalau lupa. Sembahannya Maria siapa? Gini aja deh, kalau daripada sembah, Tuhannya Maria siapa? Coba. Udah diam. Kalau ke Tuhan di dalam Kristus ya Yesus. Yesus. Kalau Maria, Tuhannya Maria siapa? Tuhan sang Saya pencipta tanya. ya, Tuhan sang pencipta ya Bapa. Tuhan di dalam rumah tangganya ya Yusuf suaminya. Oke. Tuhan utama, Tuhan nomor 1 siapa? Tidak ada nomor satu. Tuhan sang pencipta langit bumi hanya satu, Allah Bapa, bro. Bapak. Oke, Bapak yang menciptakan manusia siapa? Allah Bapa. Kalau Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Kristus yang dijanjikan, penguasa. Yang berkuasa di Yang surga mewari- Bapak atau yang berkuasa yang di surga? mewarisi. Dengerin, yang berkuasa di surga Bapak atau Yesus? Yesus berkuasa di bumi dan surga-surganya. Yang berkuasa di surga, dengerin. Yang berkuasa di surga Bapak atau Yesus? Surga itu kan bukan tempat seperti kalian. Aduh. Allah Bapa di surga berkuasa di surga, di bumi dan di semuanya. Iya, saya tanya, Bapak dan Yesus sama atau beda? Kemanusiaan Yesus bukan Bapa, ngawur kamu. Aduh. Yesus dan Bapak itu beda atau sama? Jelas beda lah. Yesus Beda. itu firman, Oke. firman Beda. Allah Bapa. Kalau beda, yang manakah ulangi. yang manakah yang disembah orang Kristen, Bapak atau Yesus? Orang Kristen bahkan Yesus menyembah Allah Bapa di surga, Matius 11 ayat 25. Jadi Yesus sebagai apa posisinya di surga? Kisah Rasul 236 Yesus sebagai imam besar. Ibrani 6 ayat berapa? 20. Kamu ini ngomong apa sih? Ada dasar ayatnya Pak Hendi. Coba Pak Hendi buka Alkitab, Ibrani 6 ayat 20. Yesus menjadi imam besar selama-lamanya. Lukas 1 ayat 30 sampai 34. Yesus menjadi raja yang mewarisi tahta Daud selama-lamanya.
Yang di surga itu yang berkuasa Bapa atau Yesus? Allah Bapa di surga. Oke, Yesus sebagai apa? Yesus sebagai Oh, kalau Yesus tuh nama dari Sebagai kemesiasan. Sebagai apa Yesus di surga? Imam besar. Imam Ibrani 6. besar. Oke, Yesus di surga sama Maria itu masih status anak ibu atau udah enggak lagi? Oh tentu dong, dalam kemanusiaannya Yesus punya ibu, punya leluhur. Matius 1 baca coba. Silsilah Yesus, anak Ya Daud. udah. Jadi Yesus di surga itu masih berbentuk manusia. Masih dengan tubuh kemuliaan, makanya tubuhnya dibangkitkan, bro. Ntar dulu. Yesus itu masih punya Yesus di surga itu masih laki-laki seperti yang di bumi. Bahkan sekarang orang Ditanya Kristen yang apa, jawab apa. sebentar loh, di surga itu manusia pun masih punya tempat, nanti akan dikembalikan ke bumi, Mak Hendi. Saya nanya Yesus, bro, di surga itu masih seperti laki-laki kah? Seperti yang di bumi atau ada Lo masih perubahan? utuh Yesus laki-laki, yang bilang bukan laki-laki siapa? Oke, Astaga. baik. Apakah Dia itu tuh masih sebagai iya imam. cukup? Apakah itu masih status anaknya Maria atau bukan lagi? Ya masih lah. Masih. Yesus laki-laki, manusia, punya silsilah. Matius Oke, 1. masih. Ya, Maria ini kalau mau menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Menyembah Yesus sebagai Kristus, bagi Oke. kemuliaan Allah Bapa. Itu namanya tauhid rububiyah kalau dalam Ya, Kristen. artinya Bunda Maria menyembah anaknya di surga. Lu menyembah sebagai raja harus disembah, masa digampar nanti? Iya. Jadi Coba Yesus ibunya Daud menyembah Daud tidak? Nabi saya nggak Daud. ngomongin Daud, ngomongin Yesus sama Maria doang. Pak Handi ini nggak berubah dari dulu tuh bertanya. Yang ngomongin Daud Pak Handi. siapa? Yang namanya Daud, raja itu disembah oleh ibunya. Enggak, saya ngomongin Daud siapa? Saya ngomongnya antara Maria sama anaknya di surga. Kan dari tadi pertanyaannya itu aja Pak Handi. Aduh. Nah, kamu ini Handi, meleset terus, makanya ini doang biar kau pinter lah gitu loh. Itu ada lagunya. Sebab engkau Udahlah, turunin lah orang kayak gini, orang mabuk. Orang mabuk. Jawaban Justin. Udah, Edo, lu ngikutin si domba kecil aja ya di sana ya, di neraka ya. Ini siapa ya? Ya udah. Turunin orang mabuk. Gitu. Ngapain coba Bang Handi? Orang baru minum bensin dilayani. Ngomongin Yesus sama Maria, dia omongin Daud. Udah, lu mending nemenin si domba kecil aja di sono. Kenapa ya banyak orang nggak waras-waras ya? Kalau lu sujul tuh, lu jul tuh. Heran kalau mereka waras jadi mualaf Bang Andi. Makanya yang naik itu nggak waras. Terakhir yang saya simak Bang Handi, si Justin itu keteteran lawan si Herdi, terpaksa diturunin si Herdi. Iyalah Tuhannya 3. Penasaran dia sama saya tuh. Lu mending temenin si domba kecil lo. Ya tadi kan yang Yesus itu di surga masih manusia nggak masih. Gitu. Jadi Maria sama Yesus di surga masih anak ibu, iya. Yang disembah Maria siapa? Tuhan. Siapa yang disembah Maria? Yesus. Jadi Maria menyembah anaknya, muter. Gitu Aduh, loh. ini lagi lontong sayur. Nggak apa-apa lah, lanjut, standby. Ebo Olena. Ya, selamat siang semua. Ya, selamat malam Bu. Selamat malam. Ya, gimana Bu? Oh, udah malam ya. Saya di New Zealand Bu. Oh ya, iya, saya ini lagi di di Gua Hiro. Nggak apa-apa, biarin aja. Ngapain di situ Bu? Iya, ini mau beol. Beolin mukanya Yesus ya? Enggak, beolin kamu. Bukannya mukanya Yesus atau si Paulus, gimana si Paulus kabarnya Bu?
Enggak gini, sebentar Handi. Saya ini lagi beol, dengar-dengar celoteh-celoteh ini. Langsung saya mau Baru saya menerima informasi, Yesus di surga kan Tuhanmu itu masih laki-laki. Dia lagi boker, Bu, di sana. Habis boker Bahasanya dia cebok. Kristen banget ya si Tina ini. Habis boker dia cebok, nanti akan perkawinan anak domba. Gak tahu pengantinnya belum nongol-nongol sampai sekarang, Bu. Nah, persiapannya pengantinnya siapa, Bu? mungkin kamu ya. Kamu Loh, saya nanti menikahi Yesus. Saya laki loh. Loh, Yesus mana mungkin, dia Allah yang maha tinggi. Dia ada Orang di surga. perkawinan anak domba. Pengantinnya Oh, iya? sudah siap. Sudah. Ya, Siapa pengantinnya siapa? Pengantinnya siapa, Bu? Orang-orang yang benar di hadapan Kristus Yesus Sang Raja. Saya Anak tanya, Allah. pengantinnya nanti siapa? Pengantinnya saya dan Oh, dikawini orang-orang oleh yang Yesus, percaya. tepuk tangan. Calon Iya. istrinya Yesus nih. Iya, pengantin iman. Oh, pengantin iman. Iya, nggak tahu Hai. ya? Niat ngujak kena balik lo ya. Jadi Iya, nggak tahu ya. Ibu Makanya siap-siap nanti makanya Bu. Hendy, Kira-kira tahun berapa Ibu dikawin sama Yesus? sekolah dulu supaya tahu, supaya Calon jangan. pengantinnya Yesus nih ya. Iya, pengantin. Calon istrinya Pengantin Yesus wanita, nih ya. Yesus itu pengantin pria. Kira-kira Kami bersatu. Yesus nanti itu istrinya berapa ya Bu di surga ya? Istrinya adalah semua umat manusia di dunia yang percaya Banyak kepada banget manusia, istrinya Yesus. baik laki-laki maupun perempuan. Jeruk makan Kepada jeruk. dia. Ya, jadi Iya. Yesus juga menikah kawini laki-laki ya Bu? Semua orang-orang yang Buset. percaya menjadi pengantinnya Yesus. Wih, pengantin. Iya. Tusbol. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Laki-laki sama laki-laki itu tusbol, Bu. Ya, kami nggak sama dong. Kami di sana nanti dengan tubuh kemuliaan. Wih, Bukan tubuh seperti kemuliaan. Melayang-layang kayak kamu, robot. kan? Ya, tiap hari bersama bidadari 72. Wih. Nipu dia, nggak ada tubuh kemuliaan, roh doang lu yang naik ke surga lu. Aduh, kenapa sih di bumi sudah ini main-mainan, di surga juga kenapa kok itu saja sih yang jadi pusat perhatian? Terus bagaimana Bu itu wanita pesundal di surga? Andi, sebentar itu dulu, wanita Andi. pesundal di surga itu buat apa Bu kira-kira Andi. wanita pesundal? Andi, di surga Kata itu Yesus ada kepada tubuh mereka, kemuliaan, tidak sesungguhnya ada pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal kayak Ibu Tina ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Iya, wanita pesundal ada di surga. Iya, memang itu adalah Izin Bang Handi. pengantin Iya, iya. iman. Lanjut, hajar dia, hajar. Tubuh kemuliaan. Bu Tina, mohon izin bertanya Bu. Yang dimaksud tubuh kemuliaan itu tubuh yang seperti apa ya Bu ya? Ya tubuh keilahian, tidak ada lagi makan minum, apalagi gitu Oke, loh sama oke, bidadari. oke. Itu nggak ada dalam kamus dalam kekristenan. Oke, Karena oke. apa? Karena manusia dalam tubuh kemuliaan itu adalah manusia yang sudah memiliki Roh Kudus. Oke, sudah. Roh dari surga, tidak ada kawin mengawin. Oke. Yang saya tanyakan Bu, apakah tubuh kemuliaan itu contohlah Yesus ya, yang sekarang katanya di surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa kan begitu. Pertanyaan saya Bu, Katanya di surga duduk di sebelah kanan yang maha kuasa kan. apakah Yesus Di mute dulu Alvaro itu. Mute dulu Bang. Udah. Lanjut Bang Ayubi. Ya, apakah Yesus ini di sorga katanya saat ini masih memiliki jenis kelamin Bu? Ya, dia bisa saja punya kelamin. Dia juga Tuhan. Kenapa rupanya? Loh enggak, aku enggak nanya dia Tuhan atau bukan. Yang aku Tetapi tanya dia apakah Yesus adalah masih punya roh. jenis kelamin gitu kan? Iya, sama Oke. dengan saya nanti. Oke. Masih Nah, memiliki tubuh, roh, pertanyaan selanjutnya, seperti Bu. manusia di bumi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah alat kelaminnya juga Ibu sembah?
Dia itu roh. Saya sudah berulang kali, dia itu roh. Ketika dia di surga, dia itu adalah roh. Katanya punya alat Makanya kelamin. beda dengan kalian. Kalian itu kawin mengkawin, Loh. ya tubuh dagingnya. Ibu belum menjawab. Gak disembah oleh ibu. Iya, kami di sana menyembah seluruh tubuh Lanjut Yesus. Bang Handi, lanjut Bang Handi. Aku rame Bang Handi. Jadi nanti wanita pesundal itu di surga buat apa, Bu? Di mana ayatnya? Coba kamu tunjukkan di Matius mana ayatnya. 21:31. Loh, bukan. Ya, coba buka. Kamu jangan ngarang-ngarang. Bukain dong. Bukain. Yang ada itu di Tunggu Wahyu. dibukain, Bu. Pengantin-pengantin wanita. Buka dong. Siapa yang mau bukain? Bukain ya, Ibu. Saya nggak bisa open cam ini. Wih, Matius 21 ayat berapa? 31, Bu. Siapakah dia ini tentang perumpamaan Ya baca aja tentang dulu, dua baru terangin orang apa? anak. Baca dulu. Aduh. Baca dulu. Ini jangan satu-satu ayat dong. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan sundal mendahului Anda. Ore. Ya, kita baca dulu Pertanyaannya. ayat pertamanya ya. Ayat Bentar dulu. pertamanya. Pertanyaannya adalah Ya, kita baca. apa fungsi perempuan sundal di surga? Silakan. Nggak ada. Mana buktikan, mana ada? Nah itu baru Ibu baca. Nah, ini bukan tentang perumpamaan Dia di surga. Ini Bible dilawan perumpamaan lagi. tentang dua orang anak. Bible Ya, lagi saya baca ya. dilawan. Dia udah Tetapi baca apakah dilawan. jangan kalau diskusi itu fair, Hendy, ya. Jangan Nah seperti kau anak-anak barusan tua. baca Ibu. Kau barusan Jangan baca. seperti- kamu itu tamatan apa sih? Masih PAUD Ya ya? kami ini Masa kok nggak udah bisa dibaca baca? disangka sendiri. Ya dibaca semua. Ya udah baca semua, begitu silakan. caranya, ya. Jangan masih style PAUD aja terus dari dulu. Nah kamu udah baca ini kan. Apakah pendapatmu Nangis tentang dia, nangis kena jantungnya. Kukoyak jantungmu ya, kukoyak jantungmu. Kena kau. Ya gimana ini? Masih PAUD juga. Masih PAUD Kukoyak juga. jantungmu, kena kau. Masih PAUD juga. Diam dulu, diam situ. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Oh, tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah jelas. Pertanyaannya, apa itu, apa maksud perempuan sundal itu, Bu? Perempuan sundal itu apa artinya? Ya, di sini dikatakan ada dua sifat manusia, ya. Saya tanya, Dua perempuan manusia. sundal artinya apa? Masing-masing tidak mau dengan tulus mengikuti perintah Yesus. Perempuan sundal itu maksudnya apa? Maka perempuan sundal itu dilambangkan dengan anak yang terakhir. Iya. Iya, anak yang seperti Perempuan itu. sundal anak yang terakhir, ngarang aja kau. Nggak ada kaitannya. Perempuan Saya baca sundal. di Sundal Wahyu. artinya apa, Bu? Sundal Di artinya Wahyu apa? Itu yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah pengantin-pengantin. Ya, bukan Buset. perempuan sundal dalam kanda kutip. Iya, diroba Pengantin terus. Yesus. Siapakah pengantin itu? Ayatnya Adalah datanya sendiri pengikut dipelintir Yesus. terus. Butina, Jangan loncat-loncat Butina, kamu, Butina. Hendy. Butina, Ya, Butina, berbeda Butina, konteks. Butina, jangan merubah-rubah firman Tuhan. Nanti Tuhan marah, Bu. Yang merubah siapa? Nggak ada yang berubah. Yang merubah Iya, Bang Handi jangan loncat-loncat kayak di gereja. Kayak di gereja kan loncat-loncat, Bang Handi.
loncat sana, loncat sini. Lucifer juga. Iya, jangan loncat sana, loncat sini kayak di gereja aja jingkrak-jingkrak. Loncat sini hanya iblis yang mau ya meloncat sana mempermainkan firman Tuhan. Itu Kamu Tuhan disuruh mau iblis, baca Bu satu Lucifer, ayat, bintang timur. Lucifer iblis penyesat lah yang mau loncat-loncat ayat. Ya itu Lucifer bintang timur kan. Memakai satu-satu ayat. Emang lu pikir pendeta kalau di gereja itu dia pakai semua? Cuman apa yang dipakai gereja? Pendeta di gereja kasihlah musuhmu, bayarlah perpuluhan. Hendy, sejauh mana kamu tahu pendeta? Jangan kamu mewakili pendeta. Kocok. Kalau ini kan berkaitan semua ya, ini berkaitan semua teman-teman. Dari situ tadi Wantius 2131, Wahyu 19 nomor 7, Amsal 7 18 19. Jangan kau Coba Ibu bacakan, minta tolong sekali lagi Bu, bacakan. Diam dulu. Bacakan Amsal 7 18 19 Bu. Tolong Bu bacakan Amsal 7. Wanita pesundal pendosa, ya, itu juga bisa ngomong terus dia host, lu nggak kasih gua moderator sih, jadi dia juga bisa kerja menjadi yang dong. terawal. Dibiarin ngomong terus. Buat apa ada moderator? Bang Julius sama Bang ini yang santai dibantu. Udah. Sudah Lanjut. dimulai. Ya, Coba bantu, besarin gitu. saya sebentar. Bang Handi itu ada ketinggalan itu. Ya silakan. Saya nggak moderator, lo nggak bisa ngapa-ngapa. Kita ngomong dia ngomong juga percuma. Lebih diam aja dulu. Nah, Bang Handi, yang dimaksud oleh Matius itu baca nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah, ini maksudnya pesundal, Bang Handi. Jadi Tuhan ngambil istri keluarganya lalu diserahkan ke orang lain buat ditiduri. Nah, tuh ya. Pengajaran bagi orang yang bersundal itu maka istrinya akan diberikan kepada orang lain, kata Tuhan. Amsal 7 lagi, Amsal 7 18 19. Tapi disuruh baca. Amsal 7 18 19 suruh baca. Memang ini kan Saya bukakan. gedein sekalian kita pakai data kalau ngomong. Datanya asal-asalan. Boy jadi Bible data asal ya. Itu pesundal maksudnya itu Israel. Hah? Israel? Pesundal itu diumpamakan Wanita Israel. loh. Wanita-wanita pesundal. Iya itu. Iya, wanita-wanita pesundal itu diumpamakan sebagai Israel. Maksudnya ada Israel lagi datang ini setiap ada umpama. Tunggu dulu, Israel akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Maksudnya akan dijajah bangsa-bangsa. Itu maksudnya itu. Bukan itu. Lu salah lu. Di sana itu yang mendahului kamu masuk kerajaan surga pemungut cukai dan wanita pesundal. Mana sih lu? Bang Handi, saya bacakan ya. Jangan, ibunya suruh baca. Jangan kita Oh, yang ibunya baca. suruh baca, silakan Bu. Ya kalian aja yang baca di sini. Loh, nggak mau dia, malu dia baca Bible-nya, malu dia. Bukan, nggak malu. Jangan Ya, bacalah. itu ya. Pesundal, wanita pelacur juga ya menjamah Tuhan Yesus, nggak masalah. Wih, Dia duluan pelacur menjamah Tuhannya. maka dia sembuh. Ya, Pelacur. Wanita Justru begitu Yesus menjamah datang Tuhan. kepada orang yang berdosa, ya. Dia datang menyelamatkan orang berdosa, makanya para pesundal-pesundal juga bisa duluan datang masuk kerajaan Tuhan kalau dia mau bertobat. Mana ada kata bertobat di situ. Jadi apa fungsi wanita sundal di surga? Fungsinya apa? Tidak ada wanita-wanita pesundal di surga. Itu datanya ada. Pengantin wanita. Ulangi Matius 21:31. Tampilin dia. Tampilkan. Iya, wanita pesundal. Ini Tuhannya Kristen ini suka banget sama pesundal ya? Gimana sih? Yang hobinya begitu. Kok hobi sama pesundal ini Tuhannya Kristen ini? Tapi yang suka main sama pesundal ya kalian. Karena di kitab kami Di kita nggak ada tulisan pesundal di kita. Pesundal. Memang banyak kata pesundal, tapi diajarkan jangan. Udah diam kita baca dulu. Diam di mute dong dia. Kita baca nih. Siapakah? Aduh, buram ya. Buram bentar Bang Handi. Nah, nih, bacain.
Siapakah di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus, aduh burem. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Nah, tuh ya. Tuh Bang Handi. Jadi yang mendahului Anda masuk kerajaan surga adalah wanita pesundal. Duluan dia daripada kau. Ini kitab begini. Jadi Tuhanmu itu lebih menghormati wanita pesundal daripada kau. Jadi kalau kau cepat masuk surga, kau jadi wanita pesundal dulu. Gitu, hore. Ini kitab kok isinya pesundal semua ya? Hei Handi doyan pesundal, dengar. Begini. Yusuf coba tolong bukakan ulangan 25 nomor 11 lalu tanyakan sama Bu Ulina. Saya jawab dulu, jangan loncat-loncat lah. Coba Saya jawab. ini Yusuf Saya jawab. dibacakan. Ulangan 25 berapa tadi? Ya, saya Ulangan jawab. 25 nomor 11. Nanti Kenapa sudah jelasin saya sama jawab Bu Ulina. duluan? Bu Tina nih. Saya jawab dulu yang Koyak yang tumbuh pakai data. Saya jawab dulu pakai yang tadi ya. Ya, Jadi dibacain, Yus. yang menjadi ya Tuhan Yesus sendiri itu datang kepada orang-orang Kok nggak berdosa. fokus ya? Justru pembunuh yang di samping salib Yesus duluan masuk ke surga. Pembunuh duluan masuk, pesundal duluan masuk, pemungut cukai duluan masuk. Astagfirullahaladzim. Pembunuh lebih duluan bertobat, ya nggak masalah dia masuk ke dalam kerajaan surga Udah daripada cukup, gantian di mute hostnya kok nggak aktif Itu banget sih. maksudnya. Moderatornya aktif dong. Saya nggak Ya, moderator. respons Bang Dul, Yudi. kasih moderator apa biar kita aktif gitu loh. Ih, kamu banyak belajar dulu Hendy Iya, ajarin saya Bu. supaya tahu mengkaji. Belajar di pesan. Jadi yang masuk kerajaan surga duluan pesundal ya. Ngapain di sana dia ya? Iya. Itu Bu, wanita pesundal dikawini juga oleh Yesus ya? Pembunuh duluan bertobat daripada munafikun. Jadi Iya, Yesus iya. itu Bang Handi, boleh nggak saya balas ini Bang Handi? apa itu? Itu yang pesundal tadi itu, yang masuk ke dalam surga. Iya. Saya tanya kau Dot, apa fungsi wanita sundal di surga? Ya ini saya jawab dulu ya. Oke. Kan Yesus bilang kayak begini, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang-orang berdosa. Bukan itu, supaya Matius mereka bertobat. 21:31 lu baca dulu. Iya, aku tahu. Itu maksudnya pesundal itu yang orang berdosa yang disuruh bertobat. Aku datang untuk pesundal-pesundal yang untuk bertobat. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang mendahului kamu masuk kerajaan surga siapa? Jawab. Sundal yang bertobat, Diam kau dulu. yang Dot, bertobat. Dot, yang mendahului kamu masuk kerajaan surga siapa? Itu hanya perumpamaan. Perumpamaan, baik. Kalau perumpamaan semua ya. Yesus duduk di sebelah kanan, perumpamaan juga. Perumpamaan. Yesus itu Wahyu 19:16 di jubahnya dan di pahanya tertulis Raja segala raja. Yohanes melihat ada tulisan di pahanya Yesus, Raja segala raja. Itu perumpamaan juga. Dot, jawab. Wahyu 19:16. Perumpamaan juga itu. Perumpamaan juga enggak? Tuh, jawab. Wahyu Poin kamu apa sih sebenarnya? Enggak tahu dia ini. Nah, kamu semua perumpamaan. Terus Wahyu 19:7. Perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Itu apa? Perumpamaan atau terjadi beneran? Jawab. Itu jadi ya maksudnya bukan nikah kayak gimana gitu. Enggak, itu perkawinan anak domba itu perumpamaan atau tidak? Itu hanya simbolis. Perumpamaan atau terjadi beneran?
Jadi kita ini kayak masuk dalam gereja Saya kayak mau apa, tanya, kayak mau kawin. Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Marilah kita bersorak-sorai menyambut perkawinan anak domba, pengantinnya sudah siap. Itu perumpamaan apa terjadi beneran? Bukan orang-orang yang percaya. Lu diam kepada kau, saya tanya si Dot, gimana Dot? Yesus itu dombanya. Dot, itu perumpamaan apa terjadi beneran? Jawab aja. Itu maksudnya mempersatukan umat Tuhan dan Tuhan Yesus gitu. Yang bersatu antara siapa dan siapa? Umat Tuhan Yesus yang percaya. Melalui perkawinan. Bukan. Nanti Terus kan akan bertemu akhirnya. Terus Tapi itu pengantinnya